Di dalam konteks ingin mencapai visi maupun misi daripada sebuah organisasi, terkhusus kepada pemerintahan di daerah, maka satu hal yang tidak bisa diabaikan dengan begitu saja dan tidak berupaya untuk berjuang bagaimana membangun sebuah budaya organisasi yang tepat untuk mendukung pencapaian visi misi daripada daerah yang diamanahkan kepada mereka. Mengapa sampai demikian? Karena budaya organisasi ini sangat penting. Budaya organisasi itu dapat menjadi faktor penting di dalam mencapai kinerja birokrasi yang baik. Budaya organisasi ini tentu mencakup nilai-nilai, sikap, kepercayaan, dan norma-norma yang senantiasa dipegang bersama oleh pegawai yang ada di organisasi kita. Dalam konteks birokrasi pemerintah, budaya organisasi yang positif itu dapat mendorong pegawai untuk bekerja dengan efektif dan juga sekaligus efisien karena mereka merasa terlibat di dalam misi dan visi organisasi yang dikehendaki oleh pimpinannya atau kepala daerah. Selain itu, budaya organisasi yang positif itu dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja pegawai dan mengurangi tingkat ketidakpuasan pegawai. Semua faktor ini dapat berdampak langsung pada kinerja birokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk membangun dan memelihara budaya organisasi yang positif di dalam birokrasi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma yang mampu menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Memberikan pelatihan dan pengembangan pada pegawai kita untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka, serta memberikan kesempatan bagi pegawai untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan bagi kualitas keputusan yang akan diambil oleh pegawai kita. Budaya ini memainkan peran penting di dalam menciptakan birokrasi yang efektif, karena budaya organisasi mempengaruhi cara orang berinteraksi, cara orang bekerja di lingkungan organisasi. Selain itu, budaya organisasi juga mempengaruhi nilai-nilai yang dianut dan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh pegawai di dalam organisasi. Dalam upaya menciptakan birokrasi yang efektif, maka budaya organisasi harus mendukung kinerja yang efektif dan efisien, serta memberikan nilai-nilai moral yang jelas bagi anggota birokrasi. Budaya yang mendukung lahirnya inovasi yang berkelanjutan, tumbuhnya cara kolaborasi, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan di antara pegawai, sehingga pegawai mampu menciptakan birokrasi yang efektif. Selain itu juga budaya organisasi harus menciptakan keterbukaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu dengan cara ini birokrasi akan mampu membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat yang pada akhirnya menciptakan sebuah birokrasi yang efektif yang akan mampu melayani kepentingan masyarakat atau publik. Nah, kita bisa melihat praktek seperti ini misalnya di Singapura, bagaimana budaya itu berperan di dalam mendorong pemerintahan yang efektif di Singapura. Nah, apa saja budaya organisasi yang digunakan di pemerintah Singapura sehingga mereka lebih sukses? Yang pertama adalah efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Pemerintah Singapura itu memiliki sistem birokrasi yang sangat efisien dan produktif di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka itu fokus pada efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Yang kedua adalah keadilan dan transparansi. Pemerintah Singapura menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada pegawainya.
Mereka juga memiliki sistem yang terbuka dan responsif di dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakatnya. Yang ketiga, keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan. Pemerintah Singapura itu selalu terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi, sehingga itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena mampu merespon dengan cepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Berikutnya adalah keahlian dan motivasi staf atau pegawai. Pemerintah Singapura itu memiliki staf atau pegawai yang ahli dan terlatih di dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga diberikan motivasi dan insentif yang memadai, sehingga mereka itu bisa bekerja dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Berikutnya adalah keterlibatan masyarakat. Pemerintah Singapura itu selalu melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Hal ini tentu bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Berikutnya adalah orientasi pada kerja keras, efisiensi dan kepercayaan pada sistem dan otoritas. Budaya ini tercermin di dalam praktek-praktek manajemen yang diimplementasikan, seperti dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan pemantauan yang terus-menerus terhadap kinerja birokrasi. Selain itu, Singapura juga memiliki budaya yang sangat menghargai disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap otoritas yang dianggap memperkuat kinerja birokrasi yang lebih baik. Berikutnya adalah profesionalisme. Ini merupakan sebuah tindakan kinerja atau perilaku yang bertanggung jawab dan tentu saja terampil dalam menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan suatu profesi tertentu. Nah, ini melibatkan kompetensi dan etika yang baik di dalam melakukan tugas pekerjaan tersebut dan memastikan bahwa kualitas pekerjaannya itu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Profesionalisme juga itu melibatkan kesetiaan pada nilai-nilai yang terkait dengan profesi yang diemban, seperti integritas, kejujuran, dan kesopanan dalam bertindak dan berbicara. Profesionalisme penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik, serta menjaga standar etika dan profesionalisme dalam suatu organisasi atau profesi. Pertanyaan yang penting untuk kita ajukan adalah bagaimana membuat budaya organisasi yang baik. Nah, untuk bisa membuat budaya organisasi yang baik, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah pertama, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya birokrasi yang efektif dan efisien di organisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan yang edukatif kepada pegawai mengenai prosedur-prosedur yang berlaku di dalam birokrasi. Yang kedua, membuat langkah-langkah yang jelas dan teratur dalam tata kelola birokrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menerbitkan panduan dan pedoman prosedur yang bisa membantu pegawai menjalankan tugas-tugas mereka dengan lancar. Yang ketiga, memastikan transparansi di dalam kegiatan birokrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan membuka informasi mengenai proses-proses birokrasi secara terbuka dan jujur. Yang keempat, memastikan bahwa pegawai itu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka dilaksanakan dengan tepat waktu dengan hasil yang sangat memuaskan. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan stakeholders, baik stakeholders internal maupun eksternal. Hal ini sangat penting agar organisasi bisa mendapatkan dukungan dari seluruh pihak dan tugas-tugas birokrasi bisa dilakukan dengan lancar.